94.3 Mega FM. Generasi Sehat Indonesia. Informasi kesehatan di Bincang-Bincang Sehat 94.3 Mega FM. Generasi Sehat Indonesia. Generasi Sehat Indonesia. Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan saya Aulia Ramanisa dan rekan saya Melia Putri dalam program Bincang-Bincang Sehat yang tentunya akan menyajikan berita seputar kesehatan dari dalam negeri maupun internasional yang lagi trending nih. Selain itu, kita juga bakalan sharing ke Sobat Sehat semua mengenai tips and trik menjaga pola hidup sehat di tengah pandemi. Nah, Sobat Sehat, tanpa berlama-lama lagi, keep stay tune on Medical FM. Generasi Sehat Indonesia. Nama gue Dadit. Ini tuh gue. Bangun tidur, gue ngecek HP. Habis itu makan, terus main game. Terus ngerjain tugas, sama malam. Besoknya lagi, gue baru bangun langsung ngecek HP. Main game lagi, terus ke lapar makan mie. Lanjut ngerjain tugas sama malam. Besoknya lagi, gue baru bangun jam 9. Cek HP ada kelas apa enggak. Makan mie lagi, terus main game. Begitu aja terus. Nah, itu dulu. Sekarang, gue udah nerapin pola hidup sehat. Emang, pola hidup sehat itu apa aja sih? Yang pertama, olahraga pagi setiap hari, agar tubuh kembali sehat dan bugar. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, tetap produktif dan bukan malas-malasan. Dan yang terakhir, tidur yang cukup minimal selama 8 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan pentingnya pola hidup sehat itu seperti apa? Yuk mulai dari sekarang terapin pola hidup sehat, karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Medical FM, Generasi Sehat Indonesia. Halo Sobat Sehat, sebelum masuk ke perbincangan kita seputar tips and trik, Melia bakalan kasih tahu nih berita yang sedang hangat menjadi perbincangan masyarakat saat ini. Apalagi kalau bukan mengenai vaksin COVID-19. Jadi Sobat Sehat semua, simak ya berikut beritanya. Vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca mulai digunakan dalam program vaksinasi nasional. Suntikan perdana dilakukan salah satunya kepada Ketua MUI Jawa Timur, Kiai Haji Hasan Mutawakil. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau langsung pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemberian vaksin terhadap ulama sekaligus untuk menghimbau masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca aman digunakan untuk umat muslim. Pelaksanaan vaksin AstraZeneca lainnya akan segera berlangsung, diawali dari daerah Jawa Timur dan menyusul di sejumlah wilayah di Indonesia. 94.3 Mega FM. Generasi Sehat Indonesia. 94.3 Medical FM, Generasi Sehat Indonesia. Nah Sobat Sehat, itu dia berita mengenai vaksin COVID-19 yang sudah diberikan di beberapa wilayah di Indonesia. Semoga secepatnya vaksin tersebut dapat merata diberikan di seluruh wilayah Indonesia. Kali ini ada juga nih berita detail mengenai virus COVID-19 yang masih bersarang di Indonesia. Dilansir dari Kompas.com, sebuah studi terbaru yang terbit di jurnal medis The Lancet minggu ini mengatakan penyintas COVID-19 memiliki antibodi virus corona hingga 9 bulan. Artinya, temuan ini menemukan bahwa antibodi virus corona dapat bertahan lebih lama dari studi sebelumnya yang hanya menyebut bertahan hingga 6 bulan. Dalam laporan baru disebutkan sekitar 40% penyintas COVID-19 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina memiliki antibodi yang memberi perlindungan terhadap infeksi ulang virus hingga 9 bulan.
Studi sebelumnya di banyak negara menunjukkan bahwa kasus positif COVID-19 infeksi ulang jauh lebih tinggi daripada kasus yang terinfeksi sebenarnya. Woi, masih nekat nak mudik juga caknya budak ni. Pak Barkah nggak jadi mudik ke Palembang. Bahaya lo. Kau bisa bawa virus dari perjalanan. Mesti kau lupa belum cuci tangan dan mandi. Kau mungkin dah apa-apa, tapi bapakmu dia juga sudah tua. Bisa bahaya kalau terinfeksi. Pandemi COVID-19 mengancam bagi orang yang memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit paru. Pak, maaf ya, kami nggak bisa lebaran di kampung. Nanti baju koko sama sarungnya kirim aja ya. Simpen aja dulu, Nduk. Ini mongso prihatin. Iya, Pak. 94.3 Medical FM, Generasi Sehat Indonesia. Halo Sobat Sehat, itu dia berita-berita mengenai virus COVID-19. Kita berdoa saja ya, semoga pandemi COVID-19 segera membaik dari bumi tercinta kita. Selanjutnya ada berita terakhir nih dari dunia internasional. Pantengin terus ya Sobat Sehat. Kali ini berita kesehatan datang dari dunia internasional, yaitu di mana perempuan India keluarkan darah dari mata saat menstruasi. Seorang perempuan 25 tahun asal India mengeluarkan darah dari mata. Darah tersebut keluar bersamaan dengan periode menstruasi yang sedang dialaminya. Pada saat mengalami pendarahan di mata, perempuan tersebut langsung dilarikan ke UGD rumah sakit terdekat. Setelah melakukan serangkaian tes kesehatan, tidak dapat dibuktikan kondisi gangguan medis tertentu. Namun, setelah diperiksa lebih lanjut, dokter yang menangani perempuan itu menyatakan bahwa pendarahan tersebut disebabkan oleh masa menstruasi yang dialaminya. Dalam dunia medis, kondisi itu dikenal dengan nama Ocular Vicarious Menstruation atau OVM. OVM merupakan kondisi langka yang diartikan sebagai pendarahan di organ selain rahim selama periode menstruasi. Pendarahan juga dapat terjadi pada bibir, paru-paru, perut, dan hidung. .3 Medical FM, Generasi Sehat Indonesia. Halo Sobat Sehat, tidak terasa ya beberapa berita sudah kami sampaikan. Sekarang aku sama Aulia bakalan bahas terkait tips and trick untuk pola hidup sehat di tengah pandemi, supaya terhindar dari penularan virus COVID-19. So, keep stay tune ya. Sepak bola adalah olahraga favoritku sejak dulu. Ayah selalu mengingatkanku untuk menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga yang teratur. Aku dan teman-temanku sering berolahraga di taman dekat sekolah. Tapi itu dulu. Sekarang olahraga di fasilitas umum kita wajib menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Seperti ayah bilang, ini adaptasi kebiasaan baru dalam hidup kita sekarang. Wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tetap jaga kesehatan ya guys. Sampai jumpa. Bincang-bincang sehat. Bincang-bincang sehat. Gali informasi kesehatan di Bincang-bincang Sehat. 94.3 Medical FM. Generasi Sehat Indonesia. 94.3 Medical FM, Generasi Sehat Indonesia. Nah, Sobat Sehat, kembali lagi bareng aku, Melia dan Aulia, tentunya di acara Bincang-Bincang Sehat. Halo Melia dan Sobat Sehat semua, jadi berita kan udah kita sampein nih ke Sobat sekalian. Sekarang kita bakalan bahas apa lagi nih Mel?
Gini sebelumnya aku mau kasih tahu ke sobat sehat semua soal keadaan di pandemi saat ini. Sepertinya semenjak masuknya virus COVID-19 ke Indonesia menyebabkan beberapa dampak di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan. Nah, iya bener banget Mel. Semenjak COVID-19 melanda, jumlah angka kematian pun semakin bertambah di Indonesia karena banyak penduduk Indonesia yang meninggal dikarenakan terinfeksi oleh virus ini. Selain itu ya ini juga berdampak banget di bidang pendidikan karena para siswa dan mahasiswa harus melakukan pembelajaran secara daring atau online, di mana hal ini sangat memberikan kekhawatiran karena berbagai faktor yang ditimbulkan. Setuju Mel. Jadi Sobat Sehat, hal itu juga sangat menyulitkan ya tentunya karena kondisi perekonomian pun sekarang terhambat. Banyak karyawan swasta yang harus di-PHK dari perusahaan. Selain itu banyak juga sektor bisnis atau perdagangan yang dilarang bekerja di luar rumah karena adanya pandemi virus COVID-19 ini. Bener banget, Oleh karena itu, untuk menghindari penularan virus COVID-19, kita harus menerapkan perilaku hidup sehat. Kira-kira apa aja ya, tipsnya? Oke, perilaku hidup sehat yang bisa kita lakukan ada banyak banget nih. Di antaranya, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Ingat, melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wah, banyak juga ya perilaku hidup sehat yang bisa kita terapkan. Salah satunya dengan menerapkan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Hal ini dilakukan supaya tangan kita tetap steril dan tidak mudah terinfeksi oleh virus. Yang kedua, memakai masker. Hal ini dilakukan supaya ketika kita sedang beraktivitas akan terhindar dari orang yang misalnya sedang terkena flu. Dan yang terakhir, yaitu menjaga jarak. Tentunya masih banyak lagi ya yang bisa kita lakukan. Nah, itu dia Sobat Sehat, semua tips and tricks supaya tetap sehat di tengah pandemi dengan menerapkan perilaku hidup sehat baik di rumah dan lingkungan sekitar, supaya Sobat Sehat semua tetap sehat dan terhindar dari adanya virus COVID-19 ini. Ayo kawan-kawan semua, kita cegah dan lawan corona. Patuhi selalu protokol kesehatan dimanapun kita berada. 94.3 Medical FM, Generasi Sehat Indonesia. Halo Sobat Sehat. Nah, sudah tidak terasa ya, kami sudah berbincang-bincang soal dunia kesehatan nih Sobat Sehat. Sekarang waktunya aku dan Melia pamit. Akan tetapi ada pesan nih buat kalian Sobat Sehat untuk tetap jaga kesehatan kalian ya, karena sehat itu penting. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. So, stay safe and keep spirit. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 94.3 Medical FM, Generasi Sehat Indonesia. Serta tingkatkan imunitas tubuh. Ayo kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nama gue Dadit. Ini hidup gue. Bangun tidur, gue ngecek HP. Habis itu makan, terus main game. Terus ngerjain tugas sampai malam. Besoknya lagi, gue baru bangun langsung ngecek HP. Main game lagi, terus kalau lapar makan mie. Lanjut kerjain tugas sampai malam. Besoknya lagi, gue baru bangun jam 9. Cek HP ada kelas apa enggak. Makan mie lagi, terus main game. Begitu aja terus. Nah, itu dulu. Sekarang, gue udah nerapin pola hidup sehat. Emang, pola hidup sehat itu apa aja sih? Yang pertama, olahraga pagi setiap hari, agar tubuh kembali sehat dan bugar. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dengan 4 sehat 5 sempurna. Yang ketiga, tetap produktif dan bukan malas-malasan. Dan yang terakhir, tidur yang cukup minimal selama 8 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan pentingnya pola hidup sehat itu seperti apa? Yuk mulai dari sekarang terapin pola hidup sehat, karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Bincang-bincang sehat.
Gali informasi kesehatan di Bincang-Bincang Sehat 94.3 MHz FM Generasi Sehat Indonesia.